Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin saudara-saudaraku jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berkuasa atas segala sesuatu. Oleh karena nikmat yang terus mengalir dalam kehidupan kita, tidak ada spasi sedikit pun nikmat itu terus mengalir. Allah sepertinya tidak mau tahu apakah kita pelaku maksiat atau orang yang senantiasa taat. Nikmat-nikmat itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Hari ini nikmat kesehatan, nikmat hidayah, nikmat kesempatan kita berkumpul di tempat yang mulia bersama dengan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya mengajak untuk kita senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau adalah manusia pilihan, utusan Allah Subhanahu wa taala untuk datang memberikan kabar gembira sekaligus tuntunan sempurna agar kita bisa selamat di kehidupan dunia ini dan insya Allah tidak bermasalah di kehidupan akhirat kelak kemudian. Kita diperintahkan untuk berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah memerintahkan kita untuk salat, Allah tidak melaksanakan salat. Kalau Allah memerintahkan kita berpuasa, Allah tidak berpuasa. Allah memerintahkan kita untuk berhaji, Allah tidak melaksanakan haji. Tapi Allah memerintahkan kita untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah pun berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik selalu ada peristiwa yang terjadi. Ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Ada yang kita lihat, ada yang kita tidak lihat. Ada biji yang tumbuh, ada tanaman mengering, ada janin yang terbentuk, ada orang tua yang meninggal. Begitulah hadirin kehidupan. Manusia itu seperti pengembara yang terus berjalan melintasi siang dan malam, ditemani oleh jatah usia yang terus berkurang. Tapi pada saatnya nanti akan sampai di ujung waktu, pada saatnya nanti akan sampai di terminal terakhir, sampai di tapal batas, perbatasan antara kehidupan dunia yang singkat dan menipu ini dengan negeri alam barzah, alam akhirat yang panjang dan tak berujung. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sekedar untuk mengingatkan kepada saudara-saudaraku sekalian, jangan terlena dengan usia yang muda, jangan terlena dengan kondisi fisik, jangan terlena dengan kenyamanan amanah, jangan terlena dengan kesehatan yang kita miliki. Berapa banyak orang kemarin sehat walafiat, tapi hari ini tinggal nama saja. Berapa banyak orang tidur di malam hari, berlanjut di keesokan harinya tidak bangun-bangun. Berapa banyak orang yang menyaksikan nikmatnya mentari pagi, tapi tidak sempat melihat sunset di sore hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, khatib menyampaikan kepada kita semua agar kiranya senantiasa kita berhati-hati menjalani kehidupan ini. Karena berapa banyak orang yang
terus berjuang mati-matian untuk memperoleh sesuatu yang belum pasti. Tapi satu hal yang pasti, yaitu kematian. Tapi dianggap biasa-biasa saja, dihadapinya dengan biasa-biasa saja. Mereka terus mengejar dunia, mereka terus memburu prestasi dan prestise, mereka terus merancang proyek dan proposal raksasa, lalu melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian tiba-tiba ajal datang menjemput nyawa, tiba-tiba malaikat maut datang menggulung sisa-sisa usianya. Harta yang mereka tumpuk-tumpuk tidak ada lagi nilainya. Keluarga, sanak yang dicintai pun tidak mampu untuk melanjutkan kehidupannya. Sang penakluk sudah ada di hadapannya, malaikat maut sudah berdiri di hadapannya. Tidak ada yang bisa selamat dari sakaratul maut, hadirin. Mau dia jenderal atau brigadir, mau dia profesor atau guru kecil, tidak ada yang hebat di hadapan malaikat maut. Mereka kaget tiba-tiba didatangi malaikat maut. Inilah hari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin zaikatul maut. Semuanya pasti akan merasakan yang namanya mati. Tapi begitu kaget luar biasa, tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan untuk menuju kehidupan selanjutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di hadapan sakaratul maut yang begitu sakit, pedih, luar biasa. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana sakitnya sakaratul maut, seperti seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti ketika ditusuk pisau di tempat yang sama 300 kali, seperti diletakkan mata kail di kulit yang basah lalu ditarik, terkelupas berdarah-darah, sakitnya luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menyelamatkan orang dari sakitnya sakaratul maut adalah amal-amal solehnya. Rasulullah SAW bersabda, kalau Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, maka maut itu datang dengan tampilan yang sangat menyenangkan, tampilan yang sangat menyenangkan. Begitu juga sebaliknya, kalau orang itu termasuk pelaku maksiat, termasuk pembangkang terhadap ayat-ayat Allah, termasuk orang-orang yang senantiasa berjalan di atas bumi dalam keadaan angkuh, sombong karena ilmunya, menganggap orang lain tidak tahu, dialah yang hanya yang tahu, maka tentu tampilan malaikat dengan mengerikan, menakutkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dibahasakan oleh sahabat Rasulullah yang masih hidup di kala itu, yang bernama Syekh Hasim, ditanya oleh Khalifah Abdul Malik, "Ya Syekh, tolong ceritakan bagaimana keadaan orang yang sedang dalam sekarat." Syekh menjawab, ada dua model orang yang sedang dalam sekarat. Model yang pertama seperti seorang perantau yang dipanggil kembali untuk pulang kampung, menyaksikan kiriman bangunan-bangunan yang dia buat, fasilitas lengkap di rumahnya dikirimi, dan semua orang-orang siap menyambut kehadirannya. Itulah orang-orang yang beramal kebajikan, beramal soleh. Kemudian model yang kedua adalah orang-orang yang seperti narapidana yang lari dari penjara, lalu ditangkap kembali, tentu dihantam, dipukul, dan disikat baik-baik. Begitulah keadaan orang yang sedang sakarat. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal-amal kebajikan kita. Kalau di kehidupan dunia pernah kita memasukkan kebahagiaan dalam hati seorang mukmin, itulah yang bisa menolong. Kalau di kehidupan dunia kita sering membantu, bahkan menangis melihat penderitaan saudara kita, itulah yang sangat banyak menolong. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannati. Ini panggilan khusus, undangan khusus bagi jiwa-jiwa yang mutmainnah, dipanggil, diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke negeri asalnya.
itulah orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhentikalah urusan kita di kematian. Hadirin, ternyata tidak berhenti urusan itu di kematian. Masih ada pengadilan dan mahkamah-mahkamah yang lebih dahsyat lagi. Diceritakan di dalam hadis bahwa ketika pengantar sudah pulang, maka datanglah dua malaikat yang bertanya kepada kita, yaitu Munkar dan Nakir. Pertanyaannya adalah, Man Rabbuk? Siapa Tuhanmu? Bukan ditanya apa jabatanmu ketika hidup di dunia, bukan ditanya berapa banyak mobilmu, bukan. Man Rabbuk? Orang yang tidak mengenal Allah tidak akan bisa menjawab. Dan disinilah banyak jawaban-jawaban yang muncul sesuai dengan amalan dan imannya ketika hidup di dunia. Boleh jadi ada orang yang menjawab sesuai dengan apa yang dia cintai, dia baktikan hidupnya ketika masih hidup. Dia habiskan waktunya kepada bosnya. Boleh jadi dia menyebut siapa yang paling ditakuti, disenangi di kehidupan dunia ini. Banyak sekali jawaban-jawaban. Tetapi kalau kita merindukan, kita mencintai Allah di kehidupan ini, kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan menjawab, Man Rabbuk? Allah lah Tuhan kita. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seperti yang dikisahkan seorang muridnya Abdul Qadir Jailani didatangi oleh malaikat Munkar Nakir, Man Rabbuk? Karena muridnya Abdul Qadir Jailani ini adalah seorang murid yang paling bodoh. Lalu kemudian ketika meninggal ditanya, Man Rabbuk? Bingung menjawab, siapa harus dijawab. Lalu kemudian dia menjawab, Abdul Qadir Jailani. Lalu malaikat Munkar Nakir bingung, menghadap kepada Allah, Ya Rabb, kenapa ini hamba lain jawabannya? Lalu kemudian Allah bilang, hantam saja. Begitu mau dihantam, datang rohnya Abdul Qadir Jailani. Ini adalah muridku, jangan dipukul. Lalu kemudian kembali malaikat menghadap kepada Allah, Ya Rabb, ada Abdul Qadir Jailani. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku ampuni hambaku itu karena kekasihku Abdul Qadir Jailani. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum berhenti di situ huru hara akhirat. Masih ada pengadilan lebih lanjut lagi. Bagaimana ketika trompet yang kedua dibunyikan, maka bangkitlah semua orang menuju lapang yang sangat luas, yaitu pada mahsyar. Bangkit setiap orang sesuai dengan amal-amalannya di kehidupan dunia ini. Tentu ada orang yang tampil tidak ada wajahnya, karena di kehidupan dunia ini selalu cari wajah kepada pimpinannya, dan hilang wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu berkumpul di padang mahsyar, seperti yang sering kita dengar, matahari dalam hadis dikatakan kurang lebih 1 mil dekatnya itu matahari dengan penduduk padang mahsyar. Semua manusia panik, semua orang dalam keadaan gelisah, panas yang luar biasa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kehidupan dunia saja ini, matahari yang bersinar sekarang ini, yang jaraknya dengan bumi kurang lebih 150 juta kilometer, masih panasnya luar biasa. Itu pun sudah dilapisi dengan 1000 kilometer atmosfer, tapi masih kita tidak bisa tahan panasnya di bumi. Kalau sampai 40, 30 derajat, bahkan ilmuwan mengatakan kalau 40 sampai 50 derajat, dan itu berlangsung kurang lebih 2 kali 24 jam, diperkirakan semua air di permukaan bumi akan menguap. Hadirin, di padang mahsyar matahari terlalu dekat, semua orang mengalirkan keringatnya. Ada yang sampai di betisnya, ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di perut, bahkan ada yang berenang dengan keringatnya. Begitu panasnya matahari, tiba-tiba ada suara dari pemilik Yaumiddin. Mana orang-orang di kehidupan dunia yang saling mencintai dan menyayangi karena aku? Silakan berkumpul, saya akan memberikan perlindungan. Dan itu dikisahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ada 7 orang mendapatkan perlindungan. Salah satunya adalah orang yang saling menyayangi, saling mencintai di kehidupan dunia.
itulah yang memperoleh perlindungan, dikumpulkan lalu digiring menuju Al-Kausar dan meminum airnya, dan sekali meminum tidak akan pernah haus selamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit gambaran bagaimana kondisi di padang mahsyar. Maka yang harus diperhatikan bagaimana kita memperbaiki kualitas ma'rifatullah kita, bagaimana memperbaiki pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu memperbaiki kualitas iman dan ketakwaan kita, lalu kemudian menyebarkan kasih sayang sebagaimana visi dan misi kehidupan kita dalam kehidupan ini, untuk menjadi rahmatan lil alamin dan sekaligus untuk memberikan pengenalan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usiku wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin, marilah kita sejenak menundukkan hati dan pikiran yang paling dalam salat memeraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'waya hadil khayat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la indal hisab. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.